Berarti menurut lu cewek-cewek kayak gitu lebay ya? Iya. Oh, Wow. gitu. Jadi menurut lo kita tuh lebay gitu, Pre. Wah, lu parah banget sih, Pre. Kalian berdua ada yang mau nanya nggak kayak tentang cowok gimana? Kayak Ada lah, ada banget. Masa lo ada ya. nanya? Iya. Ya udah santai. Udah gas nih gue, Silakan. udah kesel nih, udah kesel. Oke, Pre, siap-siap jawab, Pre. Silahkan Trit. Oke, Lo dulu, gue gue dulu ya. nih. Gue dulu, gue Oke, udah oke, ini, udah. Udah kayak gak sabar gitu ya. Iya. ini kayak kan kemarin gue sama Alisa kayak mikir gitu kan, kayak kita nanya apa ya gitu kan. Dan satu hal yang kayak paling atas tuh gue tuh sebel kayak kenapa cowok itu kalau ada masalah tuh suka malas cerita gitu. Kayak kadang tuh kita harus tahu itu dari ini kalau hubungan ya. Kayak kita tuh harus tahu itu dari Pengalaman ya Trit ya. dari temennya gitu kayak misal kayak ini kayak gini, harus gue kayak hah emang iya, kayak kenapa sih nggak mau cerita ke kita gitu loh. Dan kadang tuh teman-teman cowok gue pun juga harus yang kayak misalnya kelihatan nih orang kayaknya lesu gitu kan, harus kayak lu kenapa sih, kayak harus di kayak cerita terus digituin, harus di gojlok biar ayo cerita gitu. Kenapa susah banget ngomong tuh kenapa. Iya. Itu udah sorry ya. Gimana, Rik? Gimana Rik? Sorry. Gimana Rik? Pre, jawab, Pre. Kalau gue ya, kalau pandangan gue sendiri sih. Kalau gue ngerasa kayak kalau untuk setiap masalah mindset gue harus bisa sebisa mungkin selesain sendiri dulu nggak sih, Rik? Kalau gue sampai pada akhirnya kalau misalnya gue udah buntu banget nih, baru gue cerita. Ataupun kalau misalnya gue cerita itu pas udah selesai masalahnya gitu loh. Kalau gue sih. Tapi gimana kalau Rik? Kalau lo? Kalau gue ya? Oke. Kalau gue tuh sebenarnya kayaknya menurut gue tuh kenapa nggak mau cerita, karena kadang ini gue pribadi ya nggak tahu, kan gue masih cowok juga ya, kayak menurut gue tuh kalau Gak usah misalkan diperjelas gue ya, dong. gue tuh kayak nggak mau aja gitu loh, kayak menurut gue tuh nggak perlu diceritain gitu loh, sama kayak Umpre kayak kita tuh mikir bisa diselesain gitu, tapi ada satu momen gue tuh suka cerita gitu loh, cuma cerita doang, kadang tuh gue juga nggak dengar solusinya, kayak kadang tuh gue udah tahu solusi dari diri gue, cuma kayak pengen ceritanya gitu biar lepas, cuma emang mostly gue nggak cerita sih, karena kayak mungkin gue nggak jarang gitu nganggep masalah tuh gede gitu loh, jadi gue nggak cerita, emang kayak ya udah aja gitu. Kalau gue udah cerita tuh berarti bener-bener udah orang yang deket sama pengen cerita gitu. Jatuhnya kok jadi bahan perenungan ya. Berarti jadi bahan perenungan buat kalian ya. gue konklusiin ya, cowok tuh kalau misalkan cerita tuh, kalau misalkan emang masalahnya tuh butuh buat diceritain atau butuh saran orang banget gitu kali ya. Itulah. At least Iya, support lah. At kayaknya least sih support. kalau gue gitu. Sebisa mungkin harus bisa diselesain sendiri ya, yang dia nggak bakal cerita gitu. Kalau gue sih gitu. Kenapa, Pre? Tadi lu mau ngomong? Setidaknya kita butuh disupport aja sih. Maksudnya tanpa harus ada solusi ya udah didengerin aja ya. Gue support lu terus kok, Pre. Support. Gue support lo banget, Pre. Aku padamu, Pre. Supportnya dalam bentuk apa, Pre? Financial juga oke sih kalau financial sih. You don't want to be like this. This is disgusting. This is awful in every way. Bisa sangat mensupport sih. Lu emang udah bener lu temenan sama pinjolnya Oh jadi pinjol. financial. Gitu, Pre. Tahu. Oke. Tapi gue boleh ini nggak? Boleh nanya lagi nggak? Kayak Boleh. apa boleh. semua cowok nggak mau cerita atau kayak ini karena kita tanya ke kalian aja, jadi kayak ya kalian nggak yang model cerita gitu. Iya, dari Kalau teman-teman lo menurut gue gimana iya nih? sih. Sebenarnya tuh kalau menurut gue ya, sebenarnya tuh cewek sama cowok sama aja, kayak pasti di dalam cewek tuh ada dua tipe. Di dalam cowok tuh ada dua tipe. Ya beberapa tipe lah, maksudnya beda-beda gitu loh. Kayak ada banyak juga yang mau cerita gitu. Cuma beda-beda gitu loh, ada yang kayak mau cerita sama pacarnya doang atau sama sahabatnya doang, ada yang kayak mulutnya kayak samudra mau cerita ke siapapun gitu. Jujur Ada juga yang kayak mendem doang gitu loh. Gitu. Jadi kayak, dan menurut gue kalau mendem doang tuh banyak gitu loh faktornya, kayak bisa jadi kayak yang pernah bilang mereka pengen ya udah gue selesain aja nih. Mungkin kalau menurut gue generalnya tuh karena cowok mungkin nganggap masalah tuh kayak ya udah gitu bisa diselesain, tapi nggak tahu juga ya. Tapi nggak tahu sih, kayak orang-orang yang gue temuin mayoritas begitu ya. Tapi gue nggak tahu apakah menjadi sebuah gitu. General bagi Tapi pasti ada laki-laki, gue nggak tahu sih. Iya makanya. Bener Kayak sih, gitu sih. bener juga sih, kayak itu juga ada nggak sih kayak cewek yang nggak mau, kayak nggak model cerita juga gitu, ada aja. Bener. Emang beda-beda aja sih. Kan makanya nama stereotype kan, nggak semuanya. Iya. Kayak bener nggak sih gitu. Bener. Iya bener kok, ada Iya. kok cowok yang kayak samudra mulutnya kayak ngomongnya kemana-mana. Iya. Bahkan masalah keluarga pun dicerita gitu.
Betul sih. Ya tapi nggak apa-apa nggak sih kalau cerita masalah keluarga, tapi ya jangan terlalu. Tapi kemana dulu nih? Gitu banget. Iya, gitu iya. loh. Jangan terlalu detail banget karena bisa jadi ngerugiin lo juga kalau misalkan Betul. orang yang lo ceritain ternyata Pengen tahu doang. ember juga kan. Iya, bener. Betul. Bener. Itu gue setuju banget sumpah. Gue punya prinsip menurut gue kalau lo cerita, lo harus siap cerita itu disebar ke siapapun menurut gue. Iya. Bener sih. Bener Kayak lo sih. kalau mau nyebar Bener, rahasia, bener. ya udah rahasia yang layak disebar aja gitu. Iya. Tapi gue Iya juga sih, bener-bener. juga tergantung orangnya sih. Kayak misalnya gue cerita ke Alifa, kalau dia nyebar, ya gak lucu sih jatuhnya. Iya, bener. Kayak orangnya, Iya, tergantung iya. orangnya gitu loh. Bener, gue Kayak juga gitu gue sih. tahu orang ini gak bakal ngomong ke orang lain. Kecuali kalau emang gue pengen kayak lagi habis, ada kan orang yang kayak pengen biar orang-orang tahu gitu kan. Ya itu beda cerita lagi. Iya. Yes. Ya, Emang kepercayaan sih kayak orang harus juga beli sih. gitu, Mas. Iya. Kalian juga kalau mau cerita ke gue aman sumpah, gak akan bocor. Ya kecuali kepepet lah. Wah gila lu, Rek. Harik nih. Kepepet, emang Enggak, dasar. sumpah enggak. Oke. Ya gitu sih paling dari gue. Oke, udah sangat menjawab. Gue tapi ada yang pengen gue tanyain lagi deh. Apa tuh? Bentar ya Gojek gue tadi. Astaga. Alifa, gue capek sama Gojek. Anjir. Oke, udah. Oh, udah aman diangkat. ya, aman. Iya, kalau misalkan cowok dia tuh ceritanya tuh ke teman deketnya doang, tapi nggak cerita ke ceweknya, atau dia lebih seneng buat cerita ke ceweknya doang atau teman deketnya doang gitu. Paham gak sih pertanyaan gue? Paham. Ya kalau ada cewek sih nggak apa-apa. Kalau gue kan nggak ada cewek ya, jadi ya mau ketemu deket anjir. Jangan gitu dong, Jom. Jawabannya sedih banget tapi Kan bener. sun pre, Lah, sun waduh. menemukan, Habis Pre. pilihannya gitu. Ya nggak, menurut lo aja, menurut lo kalau kayak gitu tuh, kalau lo tiba-tiba punya cewek nih ya kan, lo gimana? Kalau untuk usia sekarang lebih prefer ke teman dekat dulu sih. Usia. Kalau misalnya lu emang udah pengen marriage atau gimana ya otomatis harus terbuka semua nggak sih? Oke, udah sih. Segitu Lu doang. Lu nggak pengen denger dari gue? Makanya. Kurang berharga. Oh iya, lupa Darik ya. Gitu dong. Kalau gue tuh dulu tuh bukan tipe orang yang cerita, gue tuh baru cerita sekarang aja, dan gue Setuju. sekarang sih kayak gue cerita, kayak gue sekarang cerita ke siapapun gitu loh, dan Setuju tapi juga sih. gue soalnya kalau gue nyari cewek emang yang bisa diceritain apapun gitu loh, jadi emang itu tujuan gue awalnya gitu. Jadi ya kalau gue Betul pasti sih, gue, bagus tapi ke teman tujuan dekat lo. juga pasti gue Iya, ceritain. bagus. Iya, alhamdulillah. Gue juga setuju Rick sama lu. Oh, dapat cewek biar nggak kesepian, Rick. Apa kali? Ya gitu Pe. Berarti ya gitulah pokoknya kalau gue. Oke, gitu sobat-sobat wanita. Kalau misalkan bingung cowoknya kenapa gak pada cerita, ya mungkin dia emang nggak mau membebani lo mungkin satu, dan juga dia juga apa sih namanya nggak mau dia juga mau menyelesaikan dulu, masalahnya mikir dulu tuh sendiri. sendirian. Iya bener, mikir dulu sendiri gitu. Padahal kalau misalkan langsung nyari orang lain buat mikir bareng kan nggak apa-apa ya? Ya nggak Nggak sih? banget sih sebenarnya. Oh banget. Cuman ya udahlah, begitu jawaban dari kawan-kawan kita ini. Ya, itu, Terus itu lanjut sebenarnya- nih. Ya lanjut aja. Oke, kenapa Lanjut. Rick? Kenapa? enggak. Maksud gue tuh itu tuh sebenarnya sama gitu loh, kayak yang tadi cewek nggak apa-apa. Kayak sebenarnya sama. Cuma beda case-nya aja. I see. Ah. Gitu. Bener. Oke. Oke, lanjut ya. Gue juga punya pertanyaan nih buat lo. Kenapa sih cowok kalau misalkan deketin cewek itu seringnya nih yang gue temuin ya, gak cuma satu. Jadi dia tuh kayak nebar jaring dulu gitu. Lihat nih mana yang dapet gitu. Kenapa kayak gitu? Kan bisa jadi ada cewek yang udah merasa spesial gitu kan. Ini gue serahin ke Umpre lah, ahlinya. Sebenarnya Why? gini Jawab, sih, why? prinsipnya nih kan kalau kita deketin tuh kan ya nggak ada yang maksudnya nggak mungkin satu orang terus langsung jadi kan, pasti prinsipnya tuh ya tebar jala gak sih Rick, iya kan? Nah Enggak, jadi jangan apa-apa konfirmasi gue Pak. Soalnya kalau gue Kenapa? maksudnya gue juga dapat dari sepupu gue kalau at least lu kalau misalnya pengen kenalan sama seseorang, ya prinsip motivasi awalnya tuh kenalan dulu tanpa harus lu berembel-embel pengen jadi pacar. Jadi kalau kita kenalan
either dia bakal jadi apa enggak kan setidaknya kita punya relasi baru gitu. Nyari link gitu ya, kenalan sama orang buat Iya nyari link gitu, benar. kenalan sama cewek. Tapi kan urusan cocok apa enggak kan lihat nanti. Yang penting kita kenalan dulu, iya nggak sih? Enggak nih, tapi nih ya, maksud Alifa tuh gue nggak tahu pertanyaan dari gue sih bukan kayak ya lu mau kenalan sebagai teman, kayak Iya emang bukan. ada nih cowok-cowok yang kayak gue lagi deketin, misalnya lo lagi deketin gue, terus lo kayak kayak Alifa boleh juga nih, lo deketin Alifa juga gitu, jadi lo kayak chat sama 2 orang gitu, dan itu maksudnya emang udah ke arah mau jadiin pacar, udah lagi PDKT gitu. Nah itu yang nanya kenapa kayak gitu. Kalau kayak langsung 2 sekaligus gitu, kalau nggak 2, 3, 5. Tahu. Lu dulu kenapa pre gitu pre? Kalau gue sih enggak ya, kalau gue kayak gitu kayak enggak banget, maksudnya ya udah satu aja, tapi yang lain kalau jadi temen, kalau yang lain jadi temen ya udah teman aja, tapi bukan berarti niatan buat deketin juga, buat jadi pacar gitu enggak. Ya ini tapi maksudnya kan gimana, yang mengarah ke sana gitu, pertanyaan gue tuh. Iya. Gua deketin as in lo mau PDKT gitu loh. Gue sih enggak. Atau enggak yang kayak ini pre, kayak ada satu nih yang lu pertahanin dari lama, tapi lu ngedeketin cewek lain gitu. Yang itu loh. Udah gila. Yang mana tuh Rick? Yang mana tuh? Nggak ada. Tapi maksudnya kalau emang cuman sebagai teman dekat ya udah, maksudnya yang penting sama-sama tahu sebagai teman dekat ya. Nggak ada niatan untuk jadi pacaran, itu menurut gue lebih fair sih. Jadi sama-sama tahu, jadi nggak ada rasa berharap juga ke orang itu. Tapi kalau misalnya gue udah dapet pacar terus tiba-tiba gue ngedeketin yang lain, kayak gue enggak sih. Ya itu enggak, itu mah selingkuh dong jatuhnya. Itu selingkuh. Ya tapi maksudnya kan ini kan sebelum pre lu tuh lagi PDKT, jangan gara-gara gue contohin gue sama Alifa nggak kayak gitu, kayak ya lu lagi deketin siapa nih, terus lu mau karena lu lagi deketin orang, misalnya lu mau deketin ke arah pacaran nih, terus kayak lu datang satu lagi, kayaknya nih orang oke juga, boleh gue deketin juga gitu loh. Coba kenapa, juga kali ya gitu, coba nih juga kali ya gitu juga. loh. Enggak sih, gue enggak. Lo enggak kayak gitu? Enggak. Tapi menurut lu cowok-cowok kenapa pre kalau ada yang kayak gitu? Karena kan Astrid sama Alifah kayak sering ngerasain ya. Atau kira-kira kenapa pre? Tapi kayak kita sedih banget anjir. Tapi kalau di circle gua juga, maksudnya kalaupun ada satu ya udah satu. Kalaupun misalnya lagi ngedeketin satu orang, ya udah itu aja dulu gitu. Nah, soalnya maksudnya kan pasti kan kalau untuk circle gue yang cowok-cowok gitu kan, maksudnya kadang-kadang mereka suka cerita juga kan, tapi gue nggak pernah denger itu gitu. Jadi makanya untuk case ini gue bingung sih gitu. Jadi lo assuming that nggak semua cowok kayak apa yang gue bilang gitu ya? Nah benar. Gue mau coba jawab nih. Coba Rick, Sebenarnya sama kayak Humpre. Kayak kalau gue pribadi gue juga kayak gitu, karena kan sebenarnya kalau misalkan lu ngedeketin walaupun tebar jala gitu, kalau misalkan dua-duanya udah baper pasti lu nyakitin salah satu gitu nggak sih? Kalau misalkan lu tinggalin sebenarnya ya kan idealnya. Tapi kan realistisnya tuh kalau menurut gue kenapa cowok kadang suka tebar jala tuh, kan kadang cewek tuh sangat susah ditebak ya. Kayak bisa nih lu tiba-tiba nggak balas gitu karena lu males aja gitu atau apa. Nah, gunanya ada yang kedua gitu. Ini kayaknya ya, gue cuma masuk ke pikiran yang mungkin begitu. Kayaknya tuh kayak biar ada backup gitu loh. Kayak misalkan lu nggak jawab nih, misalkan gue ngedeketin Alifa sama Astrid nggak jawab, ya udah masih ada Alifa, nyantai aja gitu. Jadi nggak yang kayak di spread langsung, anjing gimana nih orang gitu. Kayaknya gitu loh. Makanya ada backup. Oke, bisa sih diterima sih. Gue kayak bisa membayangkan diri gue kayak gitu juga. Karena bisa jadi nggak cowok doang nggak sih yang kayak gitu, bisa jadi guess what, cewek juga kayak gitu. Betul. Kayak ada yang deketin nih ladenin aja dua-duanya gitu kan. Iya gitu kan. Iya benar. Lo berdua pernah gitu? Kayak ada dua lanjut gitu. Gue nggak tahu sih. Pasti ada. Berarti iya dong. Tapi pengalaman teman gue ada yang kayak gitu, pengalaman teman gue kayak gitu. Ada sih pengalaman teman dekat gue, ada sih. Alifa ya. Goks, anjir goks. Satu Discord nih. Enggak, satu Discord. Enggak. Oh, enggak satu Discord. Siapa tuh Treat kalau boleh tahu? Enggak lah, jangan, kasihan ini. Oh, jangan ya. Jangan menyebut merek ya. Oke. Sebut namanya ntar kan disensor. Ayo berani enggak? Nanti kelepasan masalahnya ntar Erlangga nih gak sensor kita nih. kelepasan Gimana sensor gimana, dia lagi iseng ya kan kayak. Tahu nih anjir. Buat wanita-wanita di sana yang mempertanyakan, "Dih, gue kira gue spesial" gitu kan.
ternyata tidak guys, lo tidak terlalu spesial, lo hanya sebagai backup. Iya, bahkan lo bukan pilihan pertama gitu. Bahkan mungkin lo sekarang yang dijadiin pacar nih awalnya bukan pilihan pertama gitu, pilihan pertamanya gagal. Anjir, kasihan banget. Tapi cowok lu pilihan pertama nggak, Pe? Hah? Panik. Oke, lanjut Rit. Nih gue ada juga nih pertanyaan nih kan. Ini sebenarnya apa ya, stereotype banget sih menurut gue, soalnya rata-rata tuh cowok-cowok tuh pasti kalau cari cewek lihat dulu cakep nih orang. Awalnya tuh kayak awalnya cakep gitu. Kenapa kalau lihat harus cakepnya dulu yang dilihat? Langsung saja Mas Humphrey yang memang begitu dia. Langsung Bre. Kalau gua sih, maksud gua kan itu kan pintu masuk orang untuk tahu diri lu ya. Maksudnya, Hi, I'm Carl, and we're going to talk about how to properly kick open a door. Pick your site where you want to put your foot. Kick that puppy open. Piece of cake. maksudnya siapa sih yang nggak bakal, kalau misalnya lu pengen kenalan sama seseorang, pasti kan lu lihat mukanya kan, bukan langsung lihat dari sifatnya kan, iya nggak sih? Betul. Ya jadi itu udah menjadi screening awal gitu loh. Ya kalau misalnya dapet yang cakep syukur, tapi kalau nggak dapet juga nggak apa-apa. Tapi kan biasanya kalau yang nggak cakep ini, sorry itu sih ya, maksudnya biasanya kan kita lebih taunya dari sifatnya. Kalau misalnya sifatnya bagus, nah baru udah kayak gitu sih kalau gue ya. Tapi kalau lu lebih pentingin sifat apa muka cantik sih, Bre? Kalau gue sifat sih, tapi screening awalnya cakep dulu. Oh gitu. Berarti Ya, Baru tapi kalau kalau misalnya misalnya jahat lu yang jelek ternyata- gak ada, yang penting baik gitu. Iya. Kasarnya enggak ada yang jelek orang-orang. Iya kayak gitulah. Yang Benar, penting semua orang karakter cantik. sih. Semua orang cantik, Yang penting karakter dari sih. ganteng. Semua orang ya. orang Jakarta nggak, Bre? Loh, siapa nih? Loh, gue kaget ya ada suara siapa nih. Anjir. Suara netizen. Kok jadi nambah orang nih. Kalau Arik gimana? Kalau gue ya, kalau menurut gue nih, kenapa kayak cowok deketin yang fisik dulu, kenapa cewek enggak? Kan mungkin kadang-kadang suka gitu ya, kayak cewek tuh ya udah cowoknya gimana aja nggak apa. Karena menurut gue tuh, karena yang ngedeketin pertama tuh cowok gitu loh. Jadi kita kan nggak mungkin kayak tahu lu baik apa enggak kan. Tapi menurut gue bisa banget cowok milih di atas sifatnya dibanding fisik ya. Kalau misalkan lu temenan dulu. Nah, setuju. Setuju. Soalnya pernah ya Setuju, gue ya setuju. juga. Iya jadi gitu kayak. Soalnya kenapa cowok pada umumnya tuh nggak gitu? Karena tuh kayak ya pasti mereka bener kata Humphrey, pasti ngeliatnya fisiknya dulu gitu loh. Ya siapa sih yang nggak mau punya cewek cantik? Dan menurut gue bener kayak cantik tuh beda-beda. Kayak menurut Humphrey cantik belum tentu menurut gue cantik gitu. Ya, Tapi relatif pernah- gitu ya jadinya ya. Tapi Relatif. sumpah pernah iya. kayak some case gue nunjukin Instagram seseorang kan. Rick, menurut lu cakep gak? Aduh, Tapi menurut gue cakep, menurut Tarik enggak. Jadi ya emang relatif banget sih. Bener. Jangan dibahas lah ya. Ntar ketahuan Enggak, dong. tapi bukan orangnya siapa. Tapi Enggak, gue tapi jarang. pernah ada yang kayak gitu Humphrey gitu. Tapi ada yang pernah Iya, kayak iya, gitu. Bener. Itu contoh bener ya, bener. Kayak Oh gitu, iya kayak sih, gitu. iya sih itu setuju sih gue. Terus cuman gimana ya? Kadang-kadang ada yang kayak apa ya? Dia cantik nih, cuman yang bisa jadi nggak memenuhi kriteria lo kalau misalkan kayak gitu. Tapi lo udah terlanjur kayak yang mau deketin gitu. Itu gimana? Itu lo bakal ngeditch dong berarti. Tadi kan lo bilang nih cantik dulu, cuman kalau misalkan dia lolos nih cantik nih, cuman sifat nih gak lolos gitu loh. Itu gimana itu kalau misalkan kayak gitu? Ya skip sih. Kalau gue skip sih. Waduh langsung dibuang dah. Manusia. Langsung Nggak, tapi dibuang. maksud gue kalau sifat itu kan berarti udah termasuk juga antara klop apa enggak, maksudnya dari obrolan atau apa kayak gitu kan. Ya kalau dari obrolan juga udah nggak masuk, ya gimana mau dilanjutin gitu kan, jadinya kayak ya percuma juga sih. gitu sih. Bener. Kalau kata gua. Tapi Setuju, emang setuju. awalnya lewat fisik dulu gitu ya. Emang benar. yang awal Tapi ya, lihat gitu. menurut gue kalau lu suka cewek dari cantiknya doang nggak akan bertahan lama gitu loh. Nggak tahu ya, mungkin karena tuh yang lebih cantik pasti ada aja, cuma yang nyatu sama hati lu nggak banyak gitu loh. Benar. Gila. Kayak Benar. iya. Amazing teman Wow. kita yang satu ini ya.
Apalagi godaan sosial media, jadi hati-hati ya guys. Ya Umpre ya sering ya Bre ya. Umpre ini terlalu banyak nge-scroll ini explore lu isinya cewek-cewek semua gue feeling gue Enggak, ini. Iya. motivasi sih, lebih ke motivasi sih. Apalagi Explore tuh FYP lo motivasi. ya. Tahu lu Bre. Tapi gue nanya, tapi mungkin nggak lo tuh tertarik sama kayak lo misalnya nih nggak kenal banget tapi lo mau deketin kan, cuma lo tuh tertariknya bukan karena dia cakep, karena kayak kelihatan pintar, kelihatannya kayaknya ini orang kok kayaknya ini banget ya, kayak keren banget gitu. Pernah nggak mau deketin gara-gara itu? Oh iya benar. Kalau gue mungkin banget gitu loh. Tapi ini dulu banget ya, dulu maksudnya kayak gue tuh bisa suka sama cewek tuh kayak misalkan ada 2 cewek, yang satu cakep banget menurut gue, yang satu biasa aja, tapi yang satu nih menarik gitu, gue bisa lebih milih yang menarik gitu loh. Karena kayak Bener, ada satu sisi yang nggak kelihatan tapi kayak menarik aja gitu. Inner beauty-nya keluar. Jadi, iya menurut gue bisa aja. Daya tariknya lebih daripada Berat ya. cewek cantik ya. Iya. Ya cuma dia juga menurut gue masih cantik gitu loh. Cuma kalau dibandingin kayak masih cakepan yang satu lagi. Cuma sisi menarik itu ada banget. Oke. Paham gue. Ada lagi nggak yang lo mau tanyain? Masih Ada penasaran? lagi nih. Umpre tuh Ada. ahlinya tuh. Gue mau nanya ini sih lebih ke arah pertanyaan. Itu kan tadi itu kita bahasnya agak-agak close to relationship couples things gitu kan. Betul. Nah ini gue nanya nih pertanyaan yang kayak general banget nih. Biasanya nih yang gue liat cowok-cowok tuh kalau foto tuh gayanya tuh ya udah cuman kayak gini doang. atau enggak kayak gitu. Gitu doang. Kayak gimana ya? Gayanya gitu-gitu doang. Bener Intinya tuh banget gayanya lagi. kayak gitu doang. Itu kenapa gitu loh. Gimana, Rick? Gak bosen apa Kalau- sama gaya yang itu aja. Kalau gue tuh, karena gue tuh bingung gitu loh. Kayak gay bebas ujungnya gini. Kayak gini sama gini. Bebas banget coba gini-gini doang. Kayak soalnya Iya. bingung gitu lo mau ngapain. Kayak kalau misalkan gue dark face gak cocok. Kalau gue mau Dark ngapa-ngapain juga gak cocok gitu loh. Jadi kayak ya udah paling gayanya gitu-gitu doang. Kayak Dan- bingung gitu mencari referensi gaya juga di mana. Dan kalau gue ya Kalau Iya sih, kadang-kadang jadi kalau lebih ke arah bingung Bingung banget. aja gitu kan. Bingung dan cringe gitu loh. Coba lu bayangin gue foto dark face lo. Gue gak mau praktekin sih di sini. praktekin Berarti sih aneh ya, kayak banget harusnya gitu. dipraktekin sih biar gue Asik. kebayang gitu loh. coba sih, coba. Enggak. Gue bingung banget sumpah. Coba Umpre. kalau lu Umpre gimana, mungkin Pre? Apa lu bisa, malah Umpre. Tapi kalau gue sih, maksud gue sebenarnya untuk gaya ekspresif, kalau menurut gue gaya ekspresif tuh kadang-kadang nggak pas aja gitu. Kadang-kadang komoknya emang lagi jelek aja pas ekspresifnya gitu. Nah jadi ya mau nggak mau untuk kita bisa mengontrol muka kita ya dengan kita mungkin nggak dengan gaya cool yang mungkin emang itu aja sih jatuhnya. Kayak gitu kan nggak lucu ya, maksudnya nggak tahu sih, ini tergantung cowoknya. Mungkin ada cowok yang emang pengen brandingnya tuh dia terkenal dengan ekspresif, ada juga yang kayak gitu, tapi ada juga yang pengen terkenal Branding. dengan coolnya gitu kan. Branding. Iya nggak sih iya kan. Iya. Bisa. Nah anggaplah siapa ya, anggaplah coba dah lu Sebut bayangin nama teman-teman lu bayangin teman lu yang misalnya emang dia orangnya cool, gak dari foto-fotonya cool, tapi tiba-tiba di IG dia pose gaya yang emang ekspresif, yang yang ekspresif, yang nggak pernah dia keluarin foto sebelumnya gitu kan. Menurut kalian aneh nggak? Aneh Ya kan? lumayan sih, kaget sih. Kaget ya. sih, lebih ke kaget. Lebih ke kaget, benar-benar. Kaget sih, tapi kalau fotonya bagus ya why not gitu loh. Nah, balik lagi ke foto bagus apa enggak sih kan itu. Oke. Lanjut Rit ke pertanyaan lagi. Lu ada lagi nggak pertanyaan buat para laki-laki ini? Wah, masih ada nih. Apa tuh? Sebenarnya gue nggak tahu sih pertanyaannya buat cowok atau kayak ke hubungan in general gitu loh. Kayak gue tuh menanya kenapa cowok itu kayak cuman manis-manis atau cuman kayak kelihatan kayak gue demen banget sama nih orang itu di awal-awal doang. Ntar kalau udah kayak berapa ya, 7 bulan lah, 8 bulan nih udah lama nih, udah ada tuh asem atau datar aja Iya pacaran. betul. Udah keluar Itu yang aslinya, gue takutin sih aslinya. dari hubungan. Apakah ini kayak pengaruh cowoknya atau karena emang dari si ceweknya ini juga kayak emang sama-sama kayak yaudahlah udah pacaran ini gitu loh. Itu menarik banget sih buat dijawab sama Gimana, Umpre, menarik. Gimana Rick? Kalau lu kasusnya, ini ada 2 orang nih, kasusnya yang udah in relation sama belum? Lu dulu Darik, lu dulu. Lu yang udah in relation gimana?
Ya terima kasih sudah melempar ya. Oke. Kalau gue sebenarnya enggak, tapi jangan in relation lu, bukan gue yang sekarang ya. Kalau kayak gue kayak secara general gitu loh. Kalau menurut gue mungkin karena sebenarnya justru kalau lu udah nggak manis tuh cowoknya udah nyaman banget gitu sama lu, dia nggak takut lu ilfeel sama dia, jadi nggak takut kayak mungkin kalau di awal-awal kan ya sebenarnya kayak aneh aja nggak sih, misalkan di awal-awal gue langsung gitu, lu ilfeel nggak sih? Kayak maksudnya pasti gue nunjukin yang baik-baiknya dulu kan, kayak pasti cowok juga punya pikiran kayak udahlah ini belum dapat, kayak yang bener-bener dulu. Kalau udah dapat kan kayak pasti lu udah sayang, terus lu pasti punya banyak pertimbangan kan, lu suka cowok tuh bukan dari satu hal doang. Kayak nggak mungkin kan lu putusin gara-gara cowok lu tiba-tiba absurd, kan nggak mungkin kan? Iya. Maksudnya nggak iya maksudnya absurd yang dia aja gitu, bukan yang sampai aneh-aneh. Gue paham. Menurut gue sih kayak gitu. Sama ada satu lagi mungkin karena tuh kalau misalkan lu ngedeketin cewek kayak tantangannya tuh lebih banyak gitu loh. Karena kan lu kayak gimana cara lu harus ngedapetin dia kan. Pas udah dapet ya udah jadi punya lu gitu loh. Ya, gue mau nambahin sih. Oke, coba Umpre jawab dulu. Ntar gue mau nanya sesuatu. Lebih ke ini sih. Kalau misalnya kayak kita pengen ngedeketin cewek, otomatis kita merubah diri kita sedemikian rupa biar sesuai sama karakter si cewek juga gitu loh, ngerti kan? Apa yang cewek mau pokoknya ada di kita. Jadi kita yang mengubah diri kita kayak gitu. Nah, biasanya pas udah dapet ya kan kita udah merasa kita udah dapet, terus kayak ya udahlah gue balik ke diri gue yang awal, emang kayak jadi seadanya gue kayak gitu sih. Kalau gue sih sepengalaman gue juga, maksud gue ya itu sebagai taktik laki-laki untuk berjuang mendapatkan dia, gak sih? Iya kan? Jadi lu harus pura-pura iya, dulu, Pre. Lo harus pura-pura dulu buat lu dapetin cewek lo gitu. Terbiasa hidup fake, Pre. Enggak, tapi maksud gue bukan berarti fake yang gue segini terus tiba-tiba gue besoknya misalnya gue deket sama seseorang terus gue berubah 180 derajat. Tapi maksud gue ya gue dari gayanya sendiri, dari gaya postur gitu gue berusaha untuk lebih gentle, nggak norak kayak yang sekarang ini. Menurut gue norak ya. Terus apa ya? Ya gitulah, ada manner tertentu yang memang seharusnya dilakukan pas kita lagi ngedeketin cewek kayak gitu, ya nggak sih? Tapi kan kayak apa ya? Misalkan tapi nah itu tadi balik lagi tuh gue tuh bingung gitu loh, kayak ini tuh sebenarnya emang dari cowoknya aja atau sebenarnya kayak si ceweknya ini juga kayak ngerasa ya udahlah udah nggak butuh nih kayak apa sih namanya, kayak apa sih, pencitraan gitulah, pencitraan yang tanda kutip kayak udah gue udah kenal gue gitu kan. Tapi balik lagi gue tuh mikir kayak kan lo kalau misalnya udah lama nih, misalnya udah kayak udah bersetahun gitu misalnya kan, lo juga butuh nggak sih kayak manis-manis ya, kayak once in a while lo kayak beliin apa lo kayak ya kayak manis-manis dikit-dikit gitu aja. Kayak itu tuh butuh gitu loh menurut gue sebagai cewek, dan gue pun juga ke cowok juga mau kayak gitu loh. Tapi banyak yang kayak ngira kayak ya udahlah udah lama ini kayak ya udahlah, lu udah tahu kan gue gimana, jadi kayak udah nggak ada apa-apa gitu loh. Kayak perlu tuh menurut gue tuh butuh gitu loh, kayak apalagi kalau udah lama ya, biar ada spice-nya nggak sih? Iya, jadi kayak hubungan lo nggak stagnan gitu, nggak di situ aja, bener sih. Tapi gue mau nambahin dulu dari yang tadi ya. Menurut gue nih trik ya, sebenarnya tuh hubungan yang paling enak tuh ketika cowok tuh nggak perlu nyari topik lagi dan kayak diem-dieman aja, kita nggak apa-apa gitu loh. Itu kayak enak banget gitu loh, berarti udah sama-sama nyaman dan udah nggak usah, ya udah emang nyantai aja gitu, nggak ada topik. Kan kalau di awal pasti kayak nyari mulu, ya kan Bre? Iya, ya nggak Bre? Kayak diputusin, nyari mulu, telepon teman, ya nggak Bre? Ngapain nih, gitu-gitu lah. Wow. Anjir, Betapa sulitnya nyari topik ya. Enggak, Bre. Makanya gue kayak pas pacaran tuh kalau misalkan kayak bisa sama-sama dia, menurut gue itu titik terenak gitu loh, kayak ya lu bener-bener jadi diri lu mau ngapain aja nyantai. Nah kalau misalkan yang pertanyaan Astrid tadi yang kayak buat setahun, gue pribadi gue juga setuju gitu loh, kayak perlu gitu. Tapi menurut gue kalau misalkan emang cowok lu dasarnya suka ngasih bunga atau ngasih kayak barang-barang kayak gitu, pasti bakal ngasih juga gitu loh, kayak walaupun mungkin dia udah lama gitu, tapi emang ya bener kata Humpre kali, kayak sifat asli udah keluar gitu loh karena udah dapet. Nah itulah perlunya komunikasi antara cewek sama cowok, karena kan kadang cowok tuh nggak ngerti gitu loh apa yang dimauin cewek. Kalau misalkan dia tahu, dia juga pasti mau nyenengin orang yang dia sayang juga. Jadi jangan kode-kodean ya. Jangan kode-kodean. Betul.
Betul. Oh iya bener. Malah makin Suka stres, gak sih lo anjir. cowok-cowok tuh kode-kodean Ah. kayak gitu? Karena gue jujur gue gak suka. Gue gak suka sih. Kayak Masih mendingan langsung ribet nanya sih. to the point gak sih? Gue mau nanya deh satu. Cuman kayaknya Apa pertanyaannya tuh? sebenarnya masih nyambung sama yang tadi. Jadi kalau lo misalkan udah masuk pada batas di mana lo tuh udah nyaman sama cewek lo, apa sih namanya, ya udah lo nggak bakal ngelakuin apa-apa lagi gitu, atau menurut lo perjuangan di antara lo berdua itu kayak dari awal sampai akhir nggak ada berhentinya gitu loh, biar hubungan lo tuh tetap tetap ada apa ya, bumbunya, maksudnya tetap berwarna gitu loh, nggak yang kayak datar aja gitu after lo dapetin si ceweknya. Tapi kalau gue sendiri ya, maksud gue hubungan itu setahu gue itu emang pada dasarnya emang perjuangan gak sih? Maksud gue nggak ada yang abis udah dapet terus ya udahlah ngechat doang atau misalnya ngobrol-ngobrol doang. Tapi misalnya tiap ada masalah atau apa kan pasti ada yang harus diperjuangkan untuk selesai masalahnya, solusinya apa kayak gitu kan. Jadi nggak ada hari tanpa berjuang sih kalau misalnya kayak gitu. Kalau kata gue. Anjir. Iya, semangat 45. Ya Gak ada doain hari aja. tanpa berjuang gak tuh, Bre? Sekarang Pre, juga masih berjuang sih. Abis Sekarang ini juga kayaknya Iya. banyak Pre yang mau sama lu Pre ya. Langsung Pre, kasih Instagram lu Pre. Tertaruh ya Pre Instagram nanti lu di Pre. kreditnya boleh lah, di kreditnya Udah boleh. ada yang mau Pre. Kalau gue sih ya warna tuh menurut gue general banget gitu loh, kayak karena kalau gue kan misalkan nyari cewek tuh buat bisa cerita apapun. Ya udah, kayak lu kehidupan sehari-hari sama aja gitu, lo bisa cerita ke dia apapun. Kayak lo ada masalah lo bisa cerita sama dia, lo ada kegiatan lain lo bisa cerita sama dia. Jadi Oke. nggak akan habis gitu loh topiknya. Kayak karena kan kalau lo mikir, coba deh lo pikir kayak lo tinggal berdua sama orang, kayak emang nggak bakal habis topiknya. Makanya gue bilang kalau lo udah di titik sama-sama diem tuh nggak apa-apa tuh, enak banget gitu loh. Jadi nggak ada pressure. Iya itu gue kebayang banget sih, kayak lah anjir kita udah lama nih, berapa lama di sini tapi kita nggak ngomong apa-apa anjir. Terus kayak nggak ada yang nyadar ke awkwardness itu, karena emang nggak awkward Iya, samsek. Iya. Gitu. Ada lagi nggak? Apalagi gue kayak udah sih, kayak pertanyaan yang bikin gue kepo tuh sebagian besar tuh udah kejawab gitu ya. Jadi dari gue sih udah sih segitu doang. Gue juga udah sih, kayak udah. Iya, mungkin kalau misalkan ada yang mau komen. Langsung ke YouTuber. Tapi Iya. sebelum nutup gue mau ngasih disclaimer dulu ya, kayak itu tadi tuh bener-bener pendapat pribadi gitu loh, kayak Betul. ya gue sebagai betul. cowok tentunya, tapi kayak tentu aja pasti bisa beda-beda gitu loh tiap orang. Jadi ya sesuai Iya. aja sama orangnya masing-masing. Gitu. Di sini kita juga apa ya, mencari jawaban tuh based on pengalaman orang-orang di sekitar Betul. kita dan juga pengalaman kita sendiri yang mungkin kalian either udah ngalamin dan kayak turns out different for you guys, itu bisa juga gitu loh. Maksudnya gak semua yang kita omong itu bisa dianggap bener atau salah, itu kayak Betul. tergantung preferensi kalian masing-masing, balik lagi gitu kan. Cara kalian Benar. masalah tuh gimana? Opini. Ya mungkin teman-teman terdekat kita yang nonton kayak gak maksud ngomongin lo kok, sumpah. Yang mungkin merasa itu kalian. Ya mungkin Iya. Ya tolong introspeksi diri. introspeksi diri. sekarang. Ya cuman buat Oke. orang-orang yang mungkin relate nih atau nggak gimana, kalian bisa komen di bawah. Betul. Abis komen ngapain, Bre? Like Ngapain, dan Bre? subscribe. Betul, jangan lupa ya guys. Jangan lupa guys, komen dan subscribe dan like juga boleh. Ya udah, oke, sekian dari apa ya, konten-kontenan kita pada hari ini. Konten-kontenan gitu dari kita berempat. Oke, kita berempat pamit undur diri. Ada gua, ada Alife, ada Alifa, Astrid sama Oh, iya. Arik. Kita berempat pamit undur diri. Sampai ketemu semuanya. Dadah.